Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Ahmadi, Prodi PAI Abdul Muthalib Sangaji Ambon, dengan NIM 2303010116. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang 1 di MTS Negeri Ambon. Ada beberapa pembahasan, yakni yang pertama sejarah sekolah, profil sekolah, visi misi sekolah, hasil observasi dan upaya pemecahan, dan yang kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk kepada sejarah sekolah. Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon pada awalnya adalah Madrasah Filal Ambon pada tahun 1988. Untuk kegiatan belajar mengajar, MTS Filial Batu Merah saat itu menempati gedung kami saat ini yang baru memiliki 2 ruangan yang sekarang menjadi ruang guru. Adapun kepala madrasah yang menjabat pada saat itu adalah Ibu Fadila Latukonsina pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1991. Berdasarkan informasi dari Bapak Fauzil Nurlete, BA, pada tahun 1988, persiapan MTS Negeri Filial Batu Merah status menjadi MTS Negeri Batu Merah Ambon tahun 1991. Kemudian pada tahun 1991, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 tahun 1991, MTS kelas jauh Batu Merah berubah status menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon dan menempati 2 lokasi untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu lokasi gedung milik sendiri. MTS Negeri Ambon dibangun di atas areal seluas 3.700 meter dengan kondisi tanah yang berbukit, dan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 665 tahun 2016 tanggal 17 November 2016. Madrasah Tsanawiyah kelas jauh Batu Merah Ambon berubah nama menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Ambon. MTS Negeri juga mempunyai kelompok kerja madrasah yang mengkoordinir beberapa madrasah-madrasah swasta yang ada di kota Ambon untuk tingkat SMP atau MTS dalam proses kegiatan pelaksanaan ujian atau EBTANAS. Pada saat itu, pembentukan panitia atau susunan panitia dibuat dalam satu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri Ambon dengan melibatkan beberapa guru yang ada pada madrasah-madrasah swasta yang di bawah kelompok KKN tersebut, yang diketahui oleh Kepala MTS Negeri Batu Merah Ambon saat itu. Kita masuk kepada profil sekolah. MTS Negeri Ambon adalah salah satu sekolah negeri yang terletak di kota Ambon. Sekolah ini tergolong sekolah yang lama yang didirikan pada tahun 1991. Sekolah ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kebun Cengke, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kita masuk kepada visi dan misi. Visinya, terwujudnya MTS Negeri Ambon yang berkarakter Islami, berprestasi, dan siap berkompetensi. Misinya adalah yang pertama, mengembangkan budaya Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik secara formal maupun non-formal. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa di bidang MIPA, bahasa, dan keagamaan. Kita masuk kepada hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran wawancara dengan guru, ditemukan bahwa peserta didik
di MTS Negeri Ambon memiliki gaya belajar yang beragam, meliputi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami materi melalui penggunaan media gambar, tulisan dan papan tulis, dan tayangan video. Sementara itu, peserta didik dengan gaya belajar auditori lebih responsif terhadap penjelasan lisan, diskusi, dan tanya jawab. Adapun peserta didik dengan gaya belajar kinestetik menunjukkan keterlibatan belajar yang lebih baik ketika pembelajaran melibatkan aktivitas praktik, simulasi, atau gerak langsung. Keberagaman gaya belajar tersebut menjadi dasar bagi guru untuk tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran, melainkan mengombinasikan berbagai metode agar dapat menjangkau seluruh karakteristik peserta didik. Kita masuk kepada upaya guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah melakukan berbagai upaya dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik gaya belajar peserta didik. Upaya tersebut antara lain dengan menerapkan ceramah interaktif yang diselingi tanya jawab untuk mengakomodasi gaya belajar auditori. Penggunaan media visual seperti gambar, slide presentasi, dan video pembelajaran untuk mendukung gaya belajar visual serta kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Selain itu, guru juga berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang lebih variatif dan tidak monoton dengan mengombinasikan beberapa metode pembelajaran dalam satu pertemuan. Hal ini bertujuan agar peserta didik tetap fokus, aktif, dan termotivasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kita masuk kepada pembahasan. Deported masing-masing siswa dalam suatu kelas memiliki cara belajar yang berbeda-beda dan memiliki keunikan sendiri-sendiri. Gurvon mengemukakan bahwa setiap orang unik. Ada siswa belajar dengan menggunakan keterampilan auditori atau mendengar untuk memproses informasi. Ada siswa belajar dengan menggunakan keterampilan visual, melihat, untuk memproses informasi. Pembelajaran visual suka melihat gambar atau informasi dalam bentuk tulisan. Ada juga siswa belajar dengan menggunakan keterampilan fisik atau pengalaman. Seorang upaya guru dalam mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok, penggunaan media visual, serta kegiatan praktik menunjukkan adanya kesadaran pedagogis terhadap pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penyesuaian metode pembelajaran ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih antusias, fokus, dan berani mengemukakan pendapat ketika metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di MTS Negeri Ambon memiliki karakteristik gaya belajar yang beragam, meliputi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Keberagaman tersebut menuntut guru untuk menerapkan pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Guru di MTS Negeri Ambon telah melakukan berbagai upaya dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik gaya belajar peserta didik. Antara lain melalui penerapan ceramah interaktif, diskusi kelompok, penggunaan media visual, serta kegiatan praktik dan simulasi.
Selain itu, guru juga menyesuaikan strategi evaluasi dan pemberian tugas dengan memberikan variasi bentuk penilaian, seperti tes tertulis, penilaian praktik, presentasi, dan penugasan proyek. Upaya-upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan keterlibatan, partisipasi aktif, dan antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, pelaksanaan penyesuaian metode pembelajaran masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, perbedaan tingkat kesiapan belajar peserta didik, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari pihak madrasah, baik dalam penyediaan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, maupun perencanaan pembelajaran yang lebih optimal, agar pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik gaya belajar peserta didik dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari magang 1. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.